Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Wijaya dengan NPM 24106311700004. Ya. Saya dari kelas 2A Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program saya guna menyelesaikan tugas, maksudnya UTS dari mata kuliah struktur data. Ya, di sini ada 2 soal. Yang pertama itu adalah, membuat sebuah linked list yang mempresentasikan sebuah bilangan biner. Nah, yang di mana dalam linked list tersebut, pada bagian head-nya atau node pertama atau simpul pertama, itu merupakan bit terkecil, ya. Di situ merupakan bit terkecilnya. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu pada bagian ekor atau node terakhirnya, itu harus bit terbesar. Nah, setelah semua itu, nanti data-data pada linked list itu harus diubah ke dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal itu ya bentuk bilangan berbasis 10, yaitu yang biasa kita gunakan sehari-hari, 0, 1, 2, 3, sampai 9, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Di sini saya sudah ada programnya, ya, untuk bilangan biner yang pertama, maksudnya untuk soal yang pertama, ya seperti biasa dalam membuat program pada C++, itu terdapat, include IOStream ya, ini gunanya untuk input output, yaitu terus using namespace std ini ya gunanya supaya nanti kita nggak usah menggunakan std lagi ketika mau input outputnya gitu, dideklarasiin di atas di globalnya gitu. Nah, selanjutnya dalam membuat linked list itu kita menggunakan structure kayak gini. Structure yang dengan nama biner. Nah, ini kenapa B-nya besar ya? Sebenarnya ini suatu habit aja gitu ya dari Java ya kan. Karena nanti dalam pemanggilannya juga ini mirip-mirip kayak kelas di Java gitu. Jadi ya sebenarnya habit aja gitu, kebiasaan aja gitu menggunakan huruf awalannya itu besar gitu kan. Ya kalau di Java ini makanya kayak kelas gitu kan. Nah, mirip-mirip lah ini. Nah, lalu selanjutnya di dalamnya itu ada suatu, variabel dengan tipe data integer gitu kan. Nah, ini nanti yang jadi, bitnya gitu, yang nanti bakal dimasukin sama user-nya apa, misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada suatu apa ya, pointer yang mengarahkan ke next gitu ya, binary pointer next. Nah, nanti ini penjelasannya tuh kayak gimana sih dalam linked list tersendiri gitu kan. Nah, jadi dalam linked list sendiri itu, dia tuh kurang lebih gambarannya kayak gini. Ya, ini untuk linked list. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya waktu perkenalan, pada node pertama itu merupakan sebuah head, sebutannya itu adalah head. Nah, yang pada node terakhir ini itu disebutnya sebagai tail atau ekor gitu. Nah, di dalam sebuah node ini itu terdapat 2 bagian ya. Yang pertama jelas di sini ada nih. Yang pertama itu datanya. Datanya itu apa? Nah, ini datanya nggak cuman satu doang, bisa banyak ya, kan tadi kita menggunakan structure gitu kan. Dia bisa nyimpen banyak tipe data sekaligus. Tapi di sini karena biner doang ya kita makanya satu aja gitu. Nah, kita bisa menyimpan sebuah datanya itu apa, lalu memorinya ini apa. Nah, maksud dari memori, address ini, alamat memori, ini maksudnya itu adalah alamat memori dari node selanjutnya, gitu loh. Jadi misal di sini, ini ada node baru misalnya, node ke-3 nih, node 1, node 2, node 3. Nah, node ketiga ketika dibuat itu, dia pasti ada alamat memorinya yang disimpan di dalam RAM. Nah, nanti pada bagian ini, pada pointer ini, dia itu akan menyimpan gitu alamat memori dari node ketiga ini, yang yang nantinya dia jadi akan menghubungkan ke node selanjutnya. Ya, jadi sifatnya tuh kayak menghubungkan gitu. Dia menyimpan node dari node ketiga di sini, yang nantinya dia bisa menghubungkan ke node ketiga gitu. Node kedua dia mempunyai ya dia bisa menghubungkan ke node ketiga seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk node-node lainnya, kecuali node terakhir karena dia ya udah berhenti di situ gitu loh, ya kan. Nah, mungkin kalau gitu dong banyak yang belum paham juga ya.
teman-teman pasti agak ribet gitu mengenai linked list. Nah, sebelum kita jelaskan ke kode pembuatannya apa maksudnya, kode linked list yang binner tadi, kita bahas sedikit mengenai linked list yang ini dulu lah ya, pengertian dari linked list ya. Maksud dari pointer memori itu kayak gimana sih maksudnya gitu kan. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, mengenai linked list, ya mengenai yang pointer gitu, pada bagian pointer tadi, menyimpan alamat memori gitu kan. Nah, jadi pada saat kita membuat node baru nih, misalnya kita bikin node-nya tuh awal-awal nol dulu misalnya, diisi sama nol. Nah, nanti kita coba print out nih, ini kira-kira isinya apa sih kalau misalnya kita print out, nanti si nol ini isinya bakal apa gitu, apakah bakal ke-print out-nya nol atau gimana gitu. Nah, selanjutnya ini kita coba isi, ya coba kita isi. Node yang ini, node head awal, ini karena di awal berarti masih head ya. Node di awal ini kita coba isi misalnya nih kan, kayak gini. Nah, ini cara memanggil strukturnya, struktur ini caranya dipanggil tuh kayak gini. Nah, ini kan agak mirip-mirip kayak kelas di Java lah ya, kurang lebih mirip lah. Ya, mirip-mirip maupun sebenarnya nggak terlalu mirip tapi ya mirip-mirip lah. Ya, kita panggil di sini gitu kan. Nah, selanjutnya nanti kita print out juga isinya apa. Begitu juga ketika add a ars next-nya ini apa isinya. Kan ini sama-sama gini ya nih, sama-sama ada pointernya gitu. Nah, nanti isinya apa. Nah, nanti kita coba lihat nih. Nih. Nah, habis itu di bagian bawah sini ya kita coba isi lah ya. Annex-nya ini apa? Maksud annex-nya tuh ya ini. Nanti ini next-nya ini kita isi apa gitu. Diisi sama ya ini, alamat memori dari si ini. Harusnya nanti di sini kalau kita print out, itu adalah alamat memori dari si node ketiga ini. Ya, nih kita coba. Nah, tuh. Untuk awal-awal, nih si out yang awal ini, ternyata dia nilainya adalah nol. Oke, jadi nilai nol ini awal-awal tuh nol. Dia nggak nyimpen alamat memori apapun, dia masih nol. Tapi untuk yang print out kedua, si out kedua lah ya, si out kedua ini, dia menampilkan sebuah alamat memori. Nah, alamat memori yang apa? Alamat memorinya jelas, yang ini, gitu loh. Nah, terus yang ketiga, annex ini nih, ars next ini, dia masih belum ada isinya kan, masih diisi nol juga sama kayak yang atas. Tetap nilainya nol juga, masih nol sama kayak yang node atasnya ini. Nah, setelah kita isi annex-nya ini apa gitu, node selanjutnya nih mau diisi sama apa, kayak gini, ternyata dia juga menyimpan alamat memori, gitu loh. Nah, gunanya alamat memori ini apa gitu dalam linked list? Ya, simpelnya sih lebih buat ke dinamisnya aja gitu, dan mengalokasikan memorinya, lebih dinamis daripada harus menggunakan array, seperti itu. Oke, coba kita langsung ke kode tugas saya tadi, ya, sini. Nah, kita bakal skip dulu ya function yang ini. Function yang ini nanti akan saya bahas ketika udah masuk ke convert binary ke desimalnya, nanti aja ya, nanti ya. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu. Nah, ini untuk awal-awal nih ya. Nah, ini awal-awal kita ada 2 variabel dengan tipe datanya ya tadi biner, ya kan, biner yang isinya udah ini nih. Nah, biner yang isinya itu adalah nol. Nah, kita inisiasi nol terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti bakal ada cout yang menyuruh user gitu kan, misalnya suruh memasukkan jumlah bitnya tuh mau berapa gitu. Misalnya jumlah bitnya tuh mau 3 atau mungkin mau 5 10 gitu kan. Nanti bakal disimpan gitu kan, bakal disimpan di variabel bit ini, gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada looping. Nih, ada looping nih, gitu. Jadi disuruh lagi user nih untuk memasukkan setiap bitnya gitu. Misalnya bit ke satu mau satu atau nol gitu. Biner ke satu mau mau satu atau nol gitu loh. Ya kan biner kan terdiri dari nol atau satu gitu. Harusnya bit ini. Ini harusnya bit ya, harusnya bit. Bit bit ke satunya tuh apa, bit keduanya tuh apa gitu loh. Nah, di sini ada yang menarik nih, dalam membuat node barunya gitu. Nih, di sini kita membuat node baru ya, new binner nih, new binner. Nah, di atas kan kita belum bikin node apapun ya, masih saya
inisiasinya masih nol gitu, belum diisi sama not apapun, tuh. Nah ini saya coba membuat neobinar dengan apa ya, jatuhnya membuat not baru ya, jatuhnya membuat not baru, tuh. Nah yang di mana pada line 28 eee, neobinar ini datanya itu diisi tergantung sama user gitu, mau 0 atau 1 gitu kan. Ini datanya gitu, data dari bilangan binarnya mau 0 atau 1 tadi, gitu. Nah, setelah itu, nah ini untuk next-nya ini kita kita bikin masih tetap 0 dulu, karena kita belum membuat not selanjutnya itu apa, gitu. Itu nanti, ya. Nah, setelah itu akan ada if statement, ada if else di sini. Nah, jadi ketika head-nya ini, not pertamanya itu masih kosong, ya, ketika not pertamanya itu masih kosong, kita isi not pertama itu dengan neobinar, ya, neobinar yang ini. Jadi pada perulangan pertama, ya nanti neobinarnya bakal masuk ke bagian head, gitu loh. Nah setelah itu, si tail ini, ekornya, ya pasti tetap sama dong, masih masih pada di bagian head, karena kan belum ada not selanjutnya, saya belum membuat not selanjutnya, gitu. Nah, ini else ini kan kalau else ya, berarti kalau else berarti di perulangan selanjutnya, nggak bisa di perulangan pertama, karena kalau di perulangan pertama ya tetap head-nya karena masih nilainya nol gitu. Nah, misalnya di perulangan kedua, nah kalau di perulangan kedua dia kan bakal masuk ke else ini, karena head-nya ini udah punya nilai, gitu. Nah, pada perulangan kedua ini, neobinernya akan ditaruh di tail next-nya, di sini. Tail next-nya nih isinya diisi sama neobiner yang baru. Artinya bakal diisi sama not yang baru gitu loh. Nih kalau kita lihat ini untuk awal-awal perulangan pertama kita membuat head, ya, kita membuat head. Setelah itu untuk next-nya ini belum ada, masih belum ada next-nya. Nah, pada perulangan kedua kita membuat not baru, tapi belum dihubungkan gitu, masih belum terhubung. Kita membuat not baru. Gitu. Nah, ketika sesudah membuat not baru, saya akan menghubungkan not pertama dengan not yang kedua, gitu loh. Nih, not pertama head-nya kan, not pertamanya itu kan head atau ini bisa jadi tail juga nih, sama aja. Jadi tail, eee, apa, di sini saya menghubungkan, not selanjutnya dihubungkan ke ya ini, not yang baru tadi, yang udah dibentuk. Jadi, tail titik next-nya bakal masuk ke sini, atau sebenarnya tail next-nya itu sama aja kayak head next-nya gitu loh, head next-nya gitu. Jadi bakal masuk ke sini, bakal masuk ke not baru. Dia bakal mengarahkan ke not baru gitu loh. Nah setelah itu, ya tail-nya bakal pindah gitu kan, tail-nya bakal pindah ke neobinar gitu. Kayak misalnya gini, nah ini awal-awal di sini tail-nya, ya tail-nya kan karena head-nya ini belum punya next-nya, belum ada not selanjutnya. Gitu. Nah, ketika udah punya ada not selanjutnya, dia bakal pindah ke sini dong. Kenapa? Karena not kedua ini dia nggak ada, apa maksudnya, ya nggak ada selanjutnya gitu, nggak ada not selanjutnya gitu. Dia jadi nol aja, terakhirnya tuh jadi nol. Nih kayak gini, jadi nol. Jadi ya ini untuk di perulangan kedua, ini adalah ekornya, ini masih jadi ekor gitu. Tapi kan perulangan masih berlanjut gitu kan, tergantung ya user mau masukinnya berapa bit tadi gitu. Misalnya kan 8 bit ya berarti nanti bakal terus berulang sebanyak 8 bit. Nah ya, kode ini nanti bakal terus berulang sebanyak 8 bit tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya perulangan ini udah selesai, dia bakal langsung ke bagian bawahnya. Nah, ini adalah bagian yang cukup menarik. Kenapa? Di sini adalah bagiannya untuk mengkonversi binar yang udah kita masukin tadi, ya pada linked list tadi, itu ke dalam kita ubah maksudnya, maaf maaf, maksudnya diubah ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk selanjutnya gimana cara pengkonversian dari binar ke desimal, gitu. Nah, coba lihat gambar ini terlebih dahulu gitu kan. Nah, cara berarti, kan dalam binary itu kan ada angka 0 dan 1 ya. Nah, maksud dari angka 0 dan 1 ini apa sih? Nah, jadi angka 0 dan 1 itu dia sama aja kayak tombol on off. Jadi kalau misalnya
1 dia on, tapi kalau misalnya dia nol, dia off, gitu. Nah, kita lihat dari yang paling kanan terlebih dahulu nih. Kalau dilihat dari yang paling kanan, itu kan aktif ya nih, contoh sini aktif ya, digambarin contohnya aktif, set, aktif, ya. Nah, itu dia ada 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 0 ini apa? Nah, 2 pangkat 0 ini merupakan nilainya, nilai aslinya gitu. Jadi di bit yang paling kanan kalau misalnya dia aktif, ya kalau aktif, ya kalau nggak aktif berarti ya ini nggak bakal nyala gitu kan. Kalau dia aktif, dia ada nilainya yaitu 2 pangkat 0 yaitu 1. Nah, kalau berdasarkan soal kan tadi head itu atau not pertama itu harus disimpan bit terkecil. Nah, berarti ini yang jadi bit terkecil kita. Nah, not pertama tuh kita mulai dari yang paling kanan ternyata gitu kan. Nah, terus ini nanti kan kalau yang dari bit paling terkecil kan 2 pangkat 0. Nah, terbesarnya terus sampai 2 pangkat 7. Nah, walaupun sebenarnya ini bisa terus sampai 2 pangkat 8, 9 tuh terus bisa. Tapi kan ini jatuhnya udah 1 byte ya, 1 byte. 1 byte tuh maksudnya dia udah terdiri dari 8 bit gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah 8 bit. Nah, 8 bit ini jatuhnya udah 1 byte gitu. Udah satu kotak gitulah, satu kotak yang mencakup 8 kotak bit gitu. Ini kan ada satu kotak bit terus gitu kan sampai 8 bit. Nah, 8 kotak bit tadi itu disebutnya 1 byte tuh. Nah, ini kan kalau kita lihat lagi ke gambar, ini yang aktif tuh ada di 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Nah, yang aktif tuh, 1, 1. Sama 2 pangkat 5 nih, 2 pangkat 5 juga aktif. Sisanya adalah nggak aktif, nol semua tuh, nol semua. Nah, berarti nanti hasil dari yang aktif nih, hasilnya nilainya nih kan 32 nih kan 2 pangkat 5 ini aktif, 2 pangkat 1 aktif, 2 pangkat 0 aktif. Nah, nanti nilai-nilai tersebut bakal dijumlahkan. Nah, ini nih, bakal dijumlahkan 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 gitu. 2 pangkat 5 kan 32 dikali 1. Nah, kali 1 ini maksudnya ya tadi, aktif apa enggaknya. Kalau aktif dikali 1, kalau nggak aktif dikali 0. Misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kan 4. Nah, 4 kan nggak di sini nggak aktif nih. Berarti ya udah 4 kali 0 berapa? Ya udah 0 gitu loh. Selanjutnya sampai 2 pangkat 1 juga sama, 2 pangkat 0 juga sama, kayak gini. Nah ini nanti akan menghasilkan angka 35. Nah, angka 35 ini kalau dalam bentuk binernya ya udah kayak gini, kayak gini. Nah, ini 00100011 gitu. Nah, tapi gimana cara kita membuat program gitu dari analogi kayak gini? Nah, caranya tuh kayak gini teman-teman. Kita balik dulu ke function yang awal-awal kita lupain. Nah, ini yang kita skip dulu ya awal-awal. Nah, perlu diketahui di function ini tuh dia menerima sebuah parameter eksponen dengan tipe datanya integer. Nah, kalau kita lihat dulu deh ke bawah nih. Nah, di bawah ini dia menerima argumen ya, argumennya dari variabel eksponen. Nah, awal-awal eksponen ini nilainya itu adalah 0. Awal-awal nilainya 0. Nah, ini nanti akan terus bertambah ya, terus bertambah dalam perulangan ini bakal terus bertambah. Awal-awalnya 0, sama kayak di sini 2 pangkat 0 kan, paling terkecil dulu dimulainya. Nah, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Masuk. Nah, kalau misalnya eksponennya 0 atau pangkatnya 0, dia nggak bakal masuk ke perulangan ini, teman-teman. Kenapa nggak masuk ke perulangan ini? Karena gini loh, ini kan saya menginisiasi integer i ya, variabel i dengan tipe data integer. Nilainya itu adalah 0. Jadi, sebelum kode yang ini dieksekusi, akan ada pengecekan terlebih dahulu. Apakah nanti i itu nilainya 0 kurang dari eksponen yang nilainya 0 juga. Nah, dalam matematika ini kan enggak ya, nggak bener gitu. Kecuali kalau di sini ditaruh sama dengan gitu. Nah, itu baru bener. Jadi kode ini bakal di-skip. Nah, ini kode bakal di-skip, bakal masuk ke ini, ke return. Nah, ini bener teman-teman. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 itu adalah 1.
Nah, ya kan 1. Nah, gimana kalau misalnya 2 pangkat 3, berarti eksponennya di sini nilainya udah 3 gitu kan. Nah, kalau eksponennya 3, dia bakal masuk ke perulangan ini. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya kayak gini, nih. Misal di perulangan pertama berarti I-nya tuh kan 0. Di perulangan pertama I-nya 0. Nah, apakah 0 ini kurang dari 3? Ya benar, berarti bakal masuk ke sini. Nah, ini kayak gimana? Ini apa maksudnya nih? Ini maksudnya kayak gimana? Nah, caranya tuh maksudnya tuh gini. Jadi tuh ini sama aja kayak 2 kali sama 1. Loh, ini satunya dapat dari mana? Satunya tuh dapat dari sini, gitu. Jadi ini sama aja kayak 2 dikali sama result yang sebelumnya, dikali sama result ini sebelumnya nih. Set. Nanti hasilnya berapa bakal disimpan di result yang baru, gitu. Jadi nanti result ini nilainya bukan 1 lagi, tapi udah jadi 2 gitu. Nah, ini pada perulangan pertama. Nah, kalau perulangan kedua berarti ya kita 2-nya bukan dikali sama 1 lagi, tapi dikali sama 2 gitu kan, dikali sama 2 ini. Nah, hasilnya berapa? 4 gitu. Nah, ini pada perulangan kedua ini I-nya masih 1. Nah, 1 kurang dari 3 itu benar. Oke, lanjut. Di perulangan ketiga I-nya ini masih 2, I-nya masih 2. Belum nyentuh 3 nih. I-nya masih 2. Nah, kalau gitu ya ini sama aja kayak 4, maaf, 2 dikali sama 4. Berapa? Ya udah 8. Nah, 8 gitu. Kayak gitu. Nah, terus apakah ada perulangan keempat? Nggak ada. Kalau perulangan keempat berarti I-nya 3 dong. Nah, kalau 3 masuk ke kondisi ini dia bakal false. 3 apakah kurang dari 3? Enggak, false, nggak benar. Berarti ya udah hasilnya bakal 8. Jadi hasil akhir dari result ini adalah 8 gitu. Nah, tapi apakah bakal langsung di 8-in aja gitu? Enggak ya kan. Kita bakal dikali sama, nah ini, nilai si datanya. Apakah dia aktif atau enggak aktif, gitu. Ya kalau aktif berarti nanti 1 dikali sama yang 8 tadi. Kalau iya, ya udah berarti nanti bakal 8 di sini, itu. Nah, ini bakal terus berulang ya teman-teman, bakal terus berulang sampai ke data yang sampai ke not terakhir. Not yang paling gede misalnya 2 pangkat 7 gitu. Not ke-8 sih harusnya, kan ini mulai dari 0 ya, berarti di sini not ke-8. Nah, di sini hasil dari pengubahan tadi bakal disimpan di dalam variabel desimal, gitu. Nah, ini nanti bakal langsung dijumlahin gitu, dijumlahin misalnya 2 pangkat 0 aktif, aktif kan 1, tadi udah bener 1, jumlahin di sini nanti di sini nilai nolnya bakal berubah jadi 1. Terus yang aktif lagi tadi kan 2 pangkat 3, aktif lagi di sini 2 pangkat 3, berarti nanti 1 ditambah sama hasil dari 2 pangkat 3 tadi yang 8 ini kan bakal ditambahin 8, berarti nanti hasilnya jadi 9 gitu, misalnya kayak gitu. Berarti nanti hasilnya kalau di print out nih, nanti hasilnya itu ya 9 nih. Kita coba ya, kita karena itu cuma 2 pangkat 3 doang, kita sampai 3 aja deh. Nah, nih disuruh masukkan bit ke satunya apa? Bit ke satunya misalnya 1, ya kan tadi aktif aktif kan bit ke satunya. Nah, bit keduanya nih kita bikin nggak aktif. Nah, bit ketiganya kita bikin aktif 1. Hasilnya kok 5? Kenapa 5 teman-teman? Oh iya, kenapa hasilnya 5? Karena kan kita mulainya dari 2 pangkat 0. Benar benar, ini nggak salah. Nah, ini kita mulai dari sini. Ayo, ada yang ketipu nggak? Nih, jadi kita mulai dari 2 pangkat 0, ini 1 ditambah sama 4 ini. 4 ini kan nanti aktif ya, 1. Kita jumlahkan jadi 5. Ayo, ada yang ketipu nggak nih? Jadi kalau misalnya mau ngebuat jadi 9, ya harus bikinnya 4 bitnya. Jadi 1, 0, 0, 1. Nah, baru dapat 9 gitu ya teman-teman. Karena kita mulainya dari 2 pangkat 0 kalau gitu.
Jadi ini dihitung dari 2 pangkat nol, 2 pangkat satu, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk yang soal pertama ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini sebenarnya agak panjang ya kalau dibikin program, yaitu kita disuruh membuat sebuah sistem pemesanan tiket kereta api kayak akses, yang di mana itu dia menyimpan, sebuah informasi di dalam array, yang di mana isinya itu ada ID, ada nama penumpang, kota asal, kota tujuan, harga tiket, gitu kan. Nah, kita di sini disuruhnya menggunakan pointer gitu kan. Nah, ini yang nggak biasa nih, nggak. Jadi nanti kita akan menggunakan pointer untuk, ya memanggil array-nya, menyimpan alamat memorinya dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, untuk menampilkan elemen dalam array juga tuh, mengakses juga. Juga menampilkan alamat memori setiap elemen. Nah, selanjutnya nih ada, serta mencari dan mengubah harga tiket berdasarkan ID-nya, oke. Nah, di sini saya sudah ada programnya. Nah ini, kita hapus dulu yang tadi. Nah, untuk awal-awal di sini, bentar ya, tadi di sini ada kata-kata menggunakan struct. Nah, struktur, arahnya bertipe struktur gitu. Nah, di sini saya menggunakan struktur, yang di mana di dalamnya itu ada 6 ya, ada 6 ya, satu dua tiga empat, oh 5 5, ini ya 5 sorry 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 sorry, 5 5. Ada 5 variabel nih. Yang pertama itu ada ID, dengan tipe datanya string, nama penumpang juga string, terus string semua sampai harga kita isi dengan float. Kenapa float-nya? Karena bisa aja desimal gitu, misalnya harganya 5.000,500, nah 5.500 maksudnya kayak gitu. Ya sebenarnya bisa, atau juga ada ya, bukan koma sih, 5.500 itu, ada juga di belakang, harga yang ada nolnya gitu, di belakang koma ada nol nol kecil gitu, nah itu, lupa apa namanya. Nah oke, selanjutnya, nah ini adalah, apa namanya, function yang ada di dalam kode pemrograman ini. Ya, yang pertama ini yang hanya menerima suatu parameter itu hanya ID generator aja. Ini masih message ya, harusnya nama penumpang ini kalau nggak salah ya, nanti ya, nggak apa-apa deh. Kayaknya tadi ada yang salah nih, nggak apa-apa, karena tadinya waktu buat ID generator ini menggunakan ini, project waktu UAS, ya project waktu UAS semester 1. Tadinya menggunakan prinsip yang, ya yang ada di project UAS itu, tapi ya nggak apa-apa. Ini tadi udah saya ganti ya. Namanya tuh Visioner Shipper ya kalau kalian tahu. Ya menggunakan prinsip Visioner Shipper gitu. Itu beda lagi pembahasannya, nggak usah ke sana. Oke, lanjut di sini ada satu 2 3 4 5. Oh ya kayak ada 5 function ya, ada 5 function. Nah, di sini ada variabel global juga nih, variabel global yang di mana myIndex. Nah, myIndex ini fungsinya tuh dia sebagai, penentu ya, penentu dari panjang datanya atau datanya nih udah ada berapa sih gitu loh. Panjangnya ini berapa gitu. Oh kan sekarang karena masih belum dijalanin ya, kita inisiasinya awal-awal nol dulu, seperti itu. Nah, juga di sini ada ya ini, yang tadi nih, mana, struktur, array struktur. Nah, saya bikinnya dibatasin limit. Jadi ada cuman nyampe 20 data doang. Nah, kenapa dilimitin gitu kan, kenapa dibatasin cuman 20 doang. Ya, di sini ya karena saya menggunakannya array statis. Yang di mana dia cuman bisa, apa ya, jatuhnya tuh array-nya tuh waktu awal-awal harus diinisialisasi terlebih dahulu mau berapa datanya. Kita nggak bisa gitu langsung aja bikin ininya misalnya kosong gitu, nggak bisa. Harus diisi mau berapa ini, gitu. Nah ini mau berapa datanya kayak gitu harus diisi terlebih dahulu. Batasnya ada berapa. Apakah kalau misalnya ini bakal berhasil? Ayo, apakah bakal berhasil? Apakah kalau misalnya ini kita nggak isi apapun, apakah bakal berhasil? Kita coba jalanin nih. Langsung ada error.
missing in penumpang, ya missing ya, ada missing gitu kan, ya iya harus diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, di sinilah minusnya menggunakan array statis. Nah, terus kenapa nggak menggunakan array dinamis saja? Sayangnya di sini dibatasin, saya nggak boleh menggunakan library dari vektor atau yang library yang lainnya lah. Jadi saya nggak bisa menggunakan array dinamis gitu. Jadi di sini menggunakan array statis. Nah, di sini juga ada pointer nih. Pointer yang menggunakan ke PX. Ya sebenarnya PX nggak ada nama apa sih, nggak ada maksud tertentu ya, cuma nama random aja. Oke, sekarang lanjut ke kodenya. Nah, ini kenapa ada for loop dulu? Di sini ada for loop. Oh sorry, itu for loop tuh karena ini, nih, saya disuruh membuat suatu program terlebih dahulu yang di mana disuruh memasukkan minimal 3 data terlebih dahulu buat di awal-awal. Jadi sebelum bisa diolah datanya, harus, apa ya, program tuh harus memasukkan minimal 3 data dulu, harus dimasukin dulu ini, ya awal-awal dimasukin. Habis itu, ya baru nanti bakal muncul menu-menu buat, mmm, apa, mengelolanya gitu. Kayak buat ditampilin kah, atau mau ngubah harga tiketnya, cari data penumpangnya, gitu loh. Nah ini ya basic ya. Ini ada kita manggil function nih, kita masuk ke function header dulu. Nah, function header. Nah ini, function header tuh dia kayak gini, isinya kayak gini. Ya intinya cuma buat title-nya aja lah ya, nanti di terminalnya bakal ada title-nya tuh apa gitu. Nah title-nya tuh nanti bakal ngeluarin hasil yang mirip-mirip aja nih, bukan mirip-mirip, emang ini hasilnya. Nah terus yang bagian atas ini apa sih? Nah, eee just info aja ya guys, saya di sini menggunakannya, operasi sistemnya tuh menggunakan Linux ya kan, Linux distronya Ubuntu gitu. Nah, Ubuntu. Di sini saya menggunakan distronya tuh Ubuntu gitu loh. Nah, di sini saya menggunakan distronya Ubuntu, bukan Windows. Operasi sistemnya menggunakan Linux. Yang di mana di Linux itu nggak ada fitur ini, sistem TLS. Nah, nggak ada. Ini juga berlaku ya buat kalian yang pakai macOS, sistem clear ini berlaku. Sistem TLS nggak bisa di macOS, sama. Jadi untuk mengatasinya supaya saya bisa menggunakan sistem clear yang di mana nanti, di terminal itu bisa kehapus gitu, log-lognya bisa kehapus gitu historinya. Nah itu menggunakan sistem clear, bukan sistem TLS ini. Karena di Linux itu nggak support, nggak ada gitu loh. Ya intinya cuman buat itu doang. Oke lanjut, nah ini lanjutnya ini adalah input data penumpang. Mungkin nanti bahasnya di sini aja ya, kita bahas dulu ke sini. Nah, ini untuk bagian sini tuh, ya kita cuman di sini cuman program bakal menampilkan hasil, apa ya, menunya aja, bakal menampilkan menu gitu, ada 4 menu kan di sini. Nah, itu apakah user mau memasukkan datanya lagi, data penumpang, atau mau menampilkan datanya, atau mau mengubah harga tiket gitu kan, cari dulu data penumpangnya berdasarkan ID gitu kan, atau mau langsung keluar, udah berakhir programnya gitu. Nah, kalau misalnya milihnya tuh antara 1 sampai 4, ya ini ada perintahnya, pilihnya menggunakan angka 1 sampai 4 gitu. Misal milih 1 ya berarti bakal masukin data, input data ke sini. Nah, ada switch case di sini. Switch case, jadi kalau misalnya menunya isinya 1, dia bakal masuk ke sini, input data. Isinya kayak gimana sih input data? Nah, isinya kayak gini, ya kurang lebih cuman masukin doang. Di sini nanti program bakal ada pesan nih, masukkan nama penumpang. Nah, di sini kan nggak menggunakan chain lagi, tapi menggunakan yang lebih advance, yaitu getLine. Nah, getLine ini ya gunanya buat apa sih? Kalau kita menggunakan chain biasa aja, ketika kita menginputkan sesuatu dikasih spasi, nah yang sesudah spasi itu dia nggak bakal masuk ke, ya ke variabel yang awalnya gitu. Misalnya chain chain apa ya, chain nama gitu kan, nama misalnya Aldi Wijaya. Nah, nanti yang bakal masuk ke apa, ke variabel nama itu cuman Aldinya aja, Wijayanya nggak masuk.
gitu. Jadi kalau misalnya di bawahnya ada lagi misalnya Cin umur, nah umur masukin 18, tapi ternyata bukan 18, malah error programnya. Kenapa? Cin-nya nih malah nganggep yang masuk itu nama Wijayanya, bukan nanti 18-nya, jadi bakal error. Nah, untuk mengatasi error tersebut menggunakan getLine. Kenapa? Jadi setelah spasi itu tetap masih disimpan di variabel nama. Jadi nama Aldi Wijaya ini dia bakal disimpannya di variabel nama gitu. Jadi nggak kepisah gitu antara Aldi sama Wijayanya. Nah gitu. Nah terus ini ada WS. WS ini sebenarnya apa ya? Suatu transisi aja ya kan tadi kita menggunakan angka integer. Nah, jadi nanti kalau misalnya langsung masukin aja nanti dia bakal error. Kenapa? Di sini ada white space. Jadi secara tidak langsung WS ini artinya itu adalah white space gitu. Jadi string yang disimpan itu bukan nama saya nantinya, bukan Ali Wijaya, tapi malah string kosong gitu. Nah, buat mengatasinya di sini ada transisi terlebih dahulu nih. Yang lain kan nggak ada nih. Awal-awal makanya ya ini WS. Buat apa? Buat white space tadi itu dibuang gitu loh. Ya, jadi dia bisa jadi WS ini tuh dia kayak mengabaikan white space-nya, string kosongnya diabaikan gitu loh. Jadi yang nanti bakal disimpan adalah ya itu, full nama saya tadi, nama Aldi Wijaya, misalnya kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya ini nggak ada ya, nggak ada karena ya udah normal gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada nama Aldi Wijaya spasi, nah Aldi Wijaya spasi kosongnya itu bakal masuk ke ya ini, nama penumpang ini gitu. Lanjut ke masukkan kota, ya masukkan kota asal sama aja kan, masih string tadi, tipe datanya masih string, gitu kan. Ini, penumpang indeksnya itu myIndex, di sini ya, penumpang tuh tadi yang atas tadi nih, ini myIndex-nya kan masih nol, berarti ya disimpannya kalau apa namanya, waktu awal-awal berarti ya nanti bakal disimpan di dekat nol, karena array itu sejatinya mainnya dengan indeks, yang dimulainya dari titik nol, gitu. Wah, lanjut ke kota tujuan. Nah, ini masih sama-sama aja ya, masih sama-sama aja tuh. Nah, ya untuk tiket juga sama-sama aja, dia nggak pakai Getline lagi, pakai Cin aja juga udah bisa, aman-aman aja. Oke, selanjutnya ini, nah ini ID generator. Ya, niatnya tuh saya tadi menggunakan ini, apa namanya, algoritma Vigenère Shipper gitu kan, buat bikin ID generatornya, tapi ya nggak usah dah terlalu ribet itu nanti ngejelasinnya. Oke. Jadi untuk angin generator ini kita memanfaatkan nama penumpangnya ya. Nih, kita argumennya isi nama penumpangnya. Terus kita coba lihat nih. Nah, isinya apa sih dari ID generator? Nah, ID generator itu kodenya tuh kayak gini. Nah, ini kode dari ID generator. Apa nih maksudnya? Kok kayak ribet ya? Nah, ini string nama ya. Ini harusnya string nama nih. Coba saya ganti dulu ya. Nggak usah pakai const, string nama. Nah, itu. Nah, oh name. Dia makanya string name. Oke, oke, string name ya. Bukan nama. Oke. Nah, itu. Jadi yang terjadi di function ini itu kayak gini. Kalau misalnya enggak, gini dulu deh. Ini kan ada sebuah string kosong ID. Nah, ini masih kosong nih, belum diisi apa-apa. Nanti diisi ketika udah melewati proses looping ini. Itu. Nah, ini ada i nih, i ya kayak for loop lah. Habis ini saya menggunakan while. Juga ini ada char index. Nah, apa sih ini gunanya lagi ngapain sih? Nah, ini saya tujuannya tuh mengakses setiap karakter pada nama user, gitu. Jadi misal user namanya Aldi, nah, ya udah saya akses namanya satu-satu yaitu A, apa, L, D, I, nah itu diakses dan bakal diolah di sini, gitu. Diolah di sini. Nah, selanjutnya di sini diambillah nih setiap karakter-karakter tadi. Nah, diambil nih, misalnya Aldi, ya udah A, nanti A-nya bakal diambil gitu loh. Tapi ini apa sih maksud dari char index? Ini apa nih, persen, name length, itu apa sih maksudnya? Nah, itu sebenarnya ya kita cuma mengambil ya, mengambil
ya indeksnya ya, kita cuman di sini saya mengambil indeks dari, string name-nya gitu. Misalnya di sini kan char indeksnya 0 nih. Nah iya, tadinya kenapa sih saya menggunakan kayak gini gitu dalam mengakses apa namanya, indeks dari setiap karakternya, itu karena gini teman-teman, di sini saya maunya ID-nya itu isinya 5 gitu loh, IC-nya 5. Jadi kalau misalnya ada nama orang misalnya, nama orang misalnya apa nih, Asep. Asep kan namanya cuma 4 ya. Nah, jadi nanti di sini kalau dibikin ID dia bakal ada 01 di sini. Nah, saya nggak mau itu. Maka itu menggunakanlah algoritma kayak gini, memanfaatkan modulo gitu. Jadi kalau misalnya itu kan, namelength-nya ini pada nama Asep dia ada 4, namelength-nya ada 4 deh. Ya, iya gitu. Jadi kalau misalnya, eee, apa ya, cari indeksnya nih misalnya 4 ya, harusnya 4 ya, cari indeksnya 4 gitu kan. Kan mulai dari 0 ya, 0, 1 nih, ini 0, 1, 2, 3. Nah, yang berarti indeks terakhirnya kan 3 nih, 4 nih. Tapi karena perulangannya bakal nyampe 5 kali nih, perulangannya 5 kali ya, tapi di sini cuma ada 4 doang. Nah, itu bakal error teman-teman. Jadi di sini menggunakan modul. Gampangnya gini deh, jadi kalau misalnya indeksnya udah 3, kalau indeksnya 3, dia bakal masuk ke P ini, gitu. Kenapa bisa gitu? 3 dimodulus 5, 3 dimodulus 4 itu hasilnya adalah, 3 tetep, gitu. Kalau 3 dimodulus 4 dimodulus 4 ya hasilnya 0. Jadi nanti bakal balik lagi ke ini, ke 1. Emang nggak susah sih ini. Nih, saya bikin, coba saya jabarin di sini nih ya, di contoh nih. Nah, ini kita hapus misalnya nama kita mulainya di nih ini indeks ketiga, indeks terakhir ya kan. Tadi kan indeks terakhir tuh berarti jatuhnya ke P. Nah, kalau di modulus 4 nanti dia hasilnya adalah, oh sorry, 3 tuh. Entar ini kasih angle dulu deh. Nah, kalau di apa, nah dia hasilnya 3. Nah, kan batasnya cuma sampai indeks ketiga doang ya nama Asep tuh ya, nggak ada lagi indeks yang selanjutnya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya Asepu ya apa nih, Asepu. Nah, berarti kan ini ada di si U-nya ini kan indeks keempat gitu ya. Nah, itu berarti masih ada. Tapi kan ini udah habis gitu, indeksnya cuma 3 doang. Terus gimana gitu kalau misalnya mau satu lagi nih, cuma butuh satu lagi. Ya udah pakai modulo, ketika ininya 4, 4 dia bakal balik lagi ke 0, ya dia bakal balik lagi ke si A ini, balik lagi gitu loh. Ya kalau misalnya butuhnya 6 gitu misalnya, ID-nya butuhnya 6, ya udah nanti dia bakal jadi 5, balik lagi ke Asep tuh 1 gitu. Ya nggak ribet juga ya penjelasannya. Nah nah di sini saya mengabaikan karakter yang ada white space gini ya, ada spasi gini saya abaikan karena ID itu nggak boleh, harus ada white space. Jadi saya abaikan, langsung continue aja, nggak usah nih kode di bawah sini nggak usah dieksekusi, udah continue lagi aja, continue. Nanti bakal langsung ngulang lagi perulangannya, looping ini dia bakal ngulang lagi dari awal gitu di sini. Oke teman-teman, maaf ya di sini tadi ada sedikit masalah, yaitu ada sedikit bug yang agak fatal di sini, yaitu bagian char indeksnya. Nah, ini nggak boleh ditaruh di bawah. Kenapa? Karena ya gini, kalau misalnya karakternya misalnya di indeks ke-4 gitu, ada karakter white space atau kosong kayak gini. Nah, nanti looping ini dia bakal jadi infinite loop gitu. Dia bakal jadi infinite loop. Ya kenapa? Ya karena char indeksnya itu di sini ya nanti bakal terus ya 4 tetap 4 gitu. Yang di mana ya di indeks keempat ya kan string kosong terus gitu. String kosong habis itu dia masuk ke kondisi ini, continue alias ya dia bakal lanjut lagi ke perulangannya, yang bawah nggak dieksekusi gitu. Yang di bawahnya nggak dieksekusi, ya kodenya terus berjalan, akhirnya
char indeksnya juga nggak nambah-nambah gitu. Nah ini jadi fatal ya, agak fatal ya data. Nah kayak gitu. Oke, sorry ya teman-teman, ini kesalahan yang sedikit fatal juga sebenarnya. Oke. Nah terus sebenarnya apa sih yang saya lakuin di sini gitu dalam membuat ID? Nah sebenarnya gampang aja ya teman-teman, yang saya lakukan di sini itu adalah mengubah nama, enggak, maaf, saya mengubah setiap karakter dari nama user itu sejauh 1 kali gitu. Misalnya ada namanya Asep, nah nanti dia bakal A-nya itu dia bakal berubah jadi B gitu loh. Dia tambah 1 jatuhnya. Sesudah A kan B, ya udah B aja. Nanti, ID pertama dari Asep, ya udah B. Nah, habis B itu apa? Habis B itu, maaf, habis S itu apa? Kan ini S nih. Habis S itu adalah T gitu, T. Nah, terus habisnya itu apa? Habisnya itu F. Kalau P kalau P itu adalah Q. Nah, dia nanti balik lagi ke B. Nah, ini udah jadi sebuah ID gitu loh. ID yang unik gitu, berdasarkan nama user-nya. Ini kan menarik ya. Agak gila juga sih saya make Vigenère Zipper awal-awal mikirnya, gitu. Tapi sini ada suatu kondisi ya teman-teman, ketika karakternya ada Z gitu dalam nama user, itu nggak kita tambahin 1 tapi kita kurangin 1. Maksudnya kayak kalau Z mundur sekali gitu, yaitu Y gitu jadinya, kayak gitu. Nah yang terjadi pada ID generator tuh kayak gitu doang, mengubah nama, memanfaatkan lah ya jatuhnya, memanfaatkan nama user. Nah ini bakal terus berulang sebanyak 5 kali gitu. Oke lanjut, tadi ya masih input data penumpang ya. Nah lanjut, dia bakal tampil ini nantinya, bakal selesai, nanti my index-nya bakal bertambah, ya my index-nya bakal bertambah. Kenapa ya? Karena data ini udah ditambahin gitu, udah ada tanda baru, data baru gitu di indeks 40 ada data baru. Nah nah selanjutnya ini fungsi apa nih? Ini maksudnya apa? Nah ini sebenarnya, fungsi buat si user bakal bisa melanjutkan ke menu selanjutnya atau, program bakal lanjut ke apa, kode selanjutnya kalau user udah mengetikkan enter gitu, kayak gitu. Ini fungsinya buat itu aja sih, kalau user masukkan enter nanti program bakal langsung lanjut ke kode selanjutnya, gitu kan. Tapi kan ini udah nih case 1 nih, di case 1 break. Break tuh berarti bakal keluar dari switch case, udah kelar. Ya udah dia bakal ngulang lagi perulangannya gitu loh. Berarti jatuhnya setelah user mengetik enter, bakal ngulang lagi nih ini nih, bakal ada menu lagi nih, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba jelasin tampilkan data penumpang nih, di case kedua, data penumpang, display data penumpang. Nah, display data penumpang sih sebenarnya gampang aja ya teman-teman. Kita di sini cuman, apa namanya, menampilkan data dari penumpang. Nah, menampilkan data penumpangnya ini tadi kan ada sedikit tambahan ya, yaitu menggunakan, apa namanya, menampilkan alamat memori gitu kan, menampilkan alamat memori, tapi dengan memanfaatkan pointer. Nah nah inilah pointer dan reference digunakan di sini. Nih, TF-nya tadi kan ada pointer, TF-nya pointer nih, alamat memorinya gitu. Ya. Dan di sini kita gunakan mana tadi? Oh, nggak jauh juga ya. Nah ini TF-nya. Nah ini alamat penumpang di apa namanya? Alamat penumpang pada indeks ke nolnya di data awal. Kita simpan alamatnya. Jadi kalau misalnya kita looping, nah terus kita masukin nih nama TXID ya kan tadi kan ada ID nama gitu kan. Nah kalau misalnya kita masukin kayak gini, nah ini bakal otomatis menuju ke, ya udah ke ID-nya tuh apa gitu. Jadi bukan kayak ini ya, apa sih namanya, penumpang terus indeks ke berapa gitu, misalnya indeks ke 0 diambil ID-nya gitu, enggak. Nah di sini kita memanfaatkan pointer loh, kayak gitu. Nah ini juga sebenarnya sama aja sih, nanti berulang habis itu nanti PS-nya ditambah maksudnya nanti ya ini, nanti ini bakal berubah jadi 1 gitu loh, jadi ke data selanjutnya, betul. Nah, bakal terus berulang sampai ya data terakhir. Kalau udah data terakhir, ya udah program nanti bakal menyuruh user untuk ngetik enter, tekan enter.
baru nanti bakal kembali ke menu awal, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada search data penumpang. Nah, search data penumpang ini sebenarnya digunakan ya dalam soal, dia tuh mencari dan mengubah harga tiket gitu loh. Dia bisa mencari dan sekaligus mengubah harga tiket. Nih, daftar tiket pesawat memorinya, serta memungkinkan pencarian dan pengubahan harga tiket. Berarti ya sekaligus nyari, sekaligus ngedit harga tiketnya gitu loh. Itu kodenya ada di paling bawah ya kan. Nah ini aku dulu deh. Nah ini, nanti user bakal dapat pesan kayak gini, suruh masukin ID penumpangnya itu apa. Eh, wajib ya ID penumpang nih, nanti bakal dicari datanya. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, habis itu program bakal ngecek satu-satu nih, dalam array dicek satu-satu. Data mana aja sih yang sesuai, ID-nya tuh yang sesuai sama yang dimasukin sama user gitu. Jadi ID yang di dalam data ini yang mana nih yang sesuai sama ID yang dimasukin sama user. Tuh misalnya ID-nya ya tadi, yang mana? Ada pasti kelihatan nggak ya tadi? Oh udah dihapus, yang ID Asep tadi. Ya misalnya ID-nya Asep tuh apa gitu. Nah, misalnya ID Asep di sini tadi apa tuh B apa gitu. Nah, terus user juga masukin sama gitu, B apa gitu. Nanti bakal masuk ke kondisi ini. Nah, program bakal nampilin ya tadi data usernya, sekaligus dia nanti bakal ada opsi buat ngubah harga tiketnya gitu. Nah, di sini ya kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Sama aja sih ini cuma nampilin kayak display tadi, nampilin, apa namanya, data-data penumpangnya. Habis itu udah di sini nanti ada perintah disuruh ya mengganti lah. Kalau misalnya nggak mau ganti tinggal dikosongin aja gitu. Ya cara kayak gitunya tuh gimana sih biar kosong tapi, user bisa ngosongin data tapi datanya nggak berubah. Nah kayak gini aja, membuat suatu variabel sampah ya, yang nggak yang ya sampah sih, yang digunakan sementara lah maksudnya, variabel sementara doang. Habis itu kita bakal pakai lagi getLine tadi, bakal pakai. Nah, bakal disimpan di dalam tem ini nih. Oh berarti nanti harganya bakal disimpan dalam bentuk string dong? Oh enggak. Dia bakal di-convert nih, dia bakal di-convert menggunakan function built-in yang udah dari C++, pakai stoi. Nah ini, jadi yang tadinya apa, string bakal diubah ke integer atau float, bisalah ke angka lah jatuhnya, ke angka pakai stoi ini. Dengan syarat kalau si isi dari variable temp-nya ini nggak kosong. Ya kalau iya nggak kosong. Maaf, kalau kosong. Eh, iya kalau nggak kosong. Dengan syarat bahwa ya variabel type-nya ini nggak kosong. Kalau variabelnya kosong ya berarti user nggak mau ngubah gitu kan, nggak mau ngubah harganya, ya udah kayak gitu. Nah biar jelas coba kita jalanin ya. Nah ini awal-awal nih minimal 3 data dulu, misalnya tadi Asep, kota asal Asep misalnya Jonggol, tujuannya Jakarta, harga tiket ya random aja ya. Nah ini disuruh masukin data lagi karena masih butuh 2 lagi. Misalnya adalah apa nih, Lili, asal kota Palembang, hobinya makan rendang, oke. Kota tujuannya, misalnya apa ya, Jogja, harganya maksimal, ya. Masukkan nama penumpang, satu lagi misalnya Bowo, asal kotanya misalnya Pekanbaru, kota tujuannya Irian Jaya. Beh, gila melintasi ini pulau ini. Ah, ya oke sip, random aja. Nah, bakal langsung muncul nih menunya. Coba kita lihat ya. Nah, itu dia.
Nah ini, yang udah saya bilang tadi, ID dari aset, dia jadi bakal kayak gini, tuh, BTV QB gitu kan, udah P itu Q, tapi kan selanjutnya kosong nih. Nah, dia bakal balik lagi ke awal gitu, bakal balik lagi ke awal, ke A, yaitu B. Nah, ini jadi ID-nya. Nah, ini yang buat Lily juga sama nih, sesudah L, M, sesudah I ya J, ya udah ulang-ulang aja ini, MJ. Buat Bowo, ya Bowo CPXPC, keren juga nih. Nah, ya, ini ada alamat memorinya, terus ada harga tiketnya juga ada, nah kayak gini. Nah, ini programnya berhenti sampai user ngetik enter. Nah, gitu. Habis itu misal harga tiket, bentar dulu, saya ingat-ingat dulu ID-nya si Bowo ini. BTV Kibe ya, BTV Kibe, BTV Kibe, oke coba nih, BTV Kibe. Oh itu kurang ke tengah ya, nanti saya ke tengahin. Nah ini dia, di sini ada pilihan gitu kan buat, ngeganti apa namanya, harga tiketnya si Bowo, si Asep, maaf. Misalnya saya ganti jadi Rp0, beh, nanti kita coba cek nih. Nah, datanya keganti jadi Rp0, kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, dan dengan ini penjelasan mengenai kode program saya telah berakhir. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.